Halo semuanya, selamat datang di Himti Video Based Learning. Pada kesempatan kali ini, materi mengenai inverse matrix dari mata kuliah linear aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi inverse matrix, pertama-tama kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah determinan dari sebuah matriks. Determinan dari sebuah matriks adalah sebuah nilai skalar yang dihitung dari entry-entry sebuah matriks persegi. Nah, pada matriks buat 2x2, kita perlu mencari selisih antara perkalian diagonal-diagonalnya. Nah, di sini ada matriks berorder 2x2 yang entry-nya adalah A, B, C, D. Nah, kita perlu mengalihkan diagonal-diagonalnya, habis itu kita selisihkan. Di sini kita mengalihkan AD, terus kita kurangkan dengan BC. Contohnya di sini ada matriks A yang entry-nya adalah 4, 9, 6, dan 4. Nah, pertama kita mengalihkan diagonalnya 4 dikali 4, kemudian kita kurangkan dengan 9 dikali 6. Hasilnya adalah 16 dikurang 54, sama dengan minus 38. Terus gimana kalau kita cari determinan dari matriks 3x3? Nah, buat determinan matriks 3x3 ada dua cara. Metode yang pertama adalah minor cofactor. Langkah pertama dari metode minor cofactor adalah kita memilih baris atau kolom. Nah, baris atau kolom yang dipilih ini bebas. Nah, tapi sebisa mungkin kita cari yang memudahkan kita buat ngehitung. Nah, sebagai contoh kita ambil baris pertama di sini. Nah, langkah kedua setelah kita memilih baris atau kolom, kita membentuk equation ya, persamaannya. Nah, karena kita memilih entry-entry-nya kan ada A, B, C. Nah, A kan ada di baris pertama, kolom pertama. Maka kita tandai dulu tuh baris pertama sama kolom pertamanya. Kita highlight di sini. Nah, kemudian kan ada 4 entry sisanya. Nah, 4 entry sisanya ini nanti bakal kita hitung menggunakan metode kayak 2x2 tadi. Nah, terus berikutnya B. B kan ada di baris pertama, kolom kedua. Nah, 4 entry sisanya juga kita hitung seperti matriks 2x2 tadi, yang kotak merah ini. Terus yang C juga sama. Nah, setelah kita dapatkan ini, C11 sama dengan A dikali determinan dari matriks yang itu, matriksnya ini kita hitung determinannya, kayak yang 2x2 tadi. Maka kita dapatkan C11 adalah A dikali EI dikurang FH, C12 adalah B dikali DI dikurang FG, dan C13 adalah C dikali DH kurang EG. Terus, abis kita dapatin C11, C12, C13 tadi, kita perlu perhatikan ini. Kalau baris pertama, tandanya adalah plus, minus, plus. Nah, maka C11 tadi, baris pertama, kolom pertama, nilainya plus. Maka kita tulis di sini C11 plus. Terus, ini, baris pertama, kolom kedua, nilainya adalah negatif. Maka kita tulis negatif C12. Nah, terus, baris pertama kolom ketiga, C13 nilainya positif. Nah, maka kita dapatkan determinan dari matriks A adalah C11 dikurang C12 ditambah C13. Nah, di sini ada contoh matriks A, entry-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sebagai contoh kita ambil kolom kedua, 2, 5, 8 ini. Nah, pertama kita highlight dulu nih kolom keduanya. Terus langkah berikutnya, kita mulai, karena kita memilih kolom kedua, maka kita mulai dari baris pertama. Kolom kedua baris pertama kan ada 2. Nah, 4 entry sisanya, nanti kita cari determinannya pakai metode yang 2x2 tadi. Begitupun yang kelima sama yang 8. Nah, terus kita dapetin C12 adalah 2 dikali 4 kali 9 dikurang 6 kali 7. Terus C22, 5 kali 1 kali 9 dikurang 3 kali 7. C32 sama dengan 8 dikali 1 kali 6 dikurang 3 kali 4. Kemudian kita dapetin hasilnya adalah C12 sama dengan minus 12, C22 minus 60, dan C32 adalah minus 48. Nah, setelah kita dapetin tadi, nah kita perlu perhatikan tandanya tadi nih. Nah, pada kolom kedua, kita perhatikan tandanya adalah minus plus minus. Nah, C12 baris pertama kolom kedua itu kan nilai minus, jadi kita tulis minus C12. Kemudian baris kedua kolom kedua nilainya plus, maka kita tulis plus C22. Nah, baris
baris ketiga kolom kedua itu nilainya minus, maka kita tulis minus C32. Nah, terus kita hitung hasilnya, kita substitusikan nilai yang tadi kita udah punya, maka kita ketahui bahwa determinan dari matriks A adalah 0. Kalau misalnya kita mencari determinan dari sebuah matriks, terus kita dapetin 0, maka bisa kita ketahui bahwa matriks tersebut adalah matriks singular, yang mana matriks tersebut adalah matriks yang tidak inversible. Artinya, matriks tersebut tidak bisa kita ketahui nilai inversnya, atau tidak ada nilai inversnya. Nah, untuk metode kedua ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menuliskan dua kolom pertama yang kita hitung dari sebelah kiri, kita tulis lagi di sebelah kanannya. Nah, kan ini dua kolom pertamanya ada A, B, D, E, dan GH, maka kita tulis lagi di sebelah kanannya. Nah, langkah keduanya, kita buat mirip-mirip kayak yang 2x2, kita kalikan diagonal-diagonalnya nih. Kalau yang diagonalnya ke kanan, yang kita beri tanda dengan warna merah, itu nilai positif. Sedangkan yang ke kiri nilainya negatif. Nah, di sini A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H. Kemudian dikurang dengan G, E, C. Terus kita kurang lagi dengan H, F, A. Dan kita kurang dengan I, D, B yang warna biru. Nah, buat contoh, ada matriks A juga yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah yang pertama kan tadi kita tulis dua kolom pertamanya. Berikutnya kita highlight diagonal yang ke kanan sama yang ke kiri. Terus kita hitung deh. 1 kali 5 kali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 7 ditambah 3 dikali 4 dikali 8 dikurang 7 dikali 5 dikali 3 dikurang 8 kali 6 kali 1 dikurang 9 kali 4 kali 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 45 tambah 84 tambah 96 dikurang 105 dikurang 48 dikurang 72. Hasilnya adalah 0. Sama seperti cara yang sebelumnya tadi. Jadi sebelumnya teman-teman sudah tahu ya apa itu determinan sebuah matriks dan cara menentukannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan adjoint dari matriks, yang juga merupakan salah satu komponen untuk mencari inverse matriks. Jadi, definisi dari adjoint matriks sendiri adalah transpose dari kofaktor sebuah matriks. Nah, untuk mencari adjoint dari matriks 2x2, caranya cukup mudah. Pertama, elemen-elemen A dan D ditukar. Lalu elemen B dan C jangan ditukar, tapi dikali -1. Contohnya, kita punya matriks A dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4. Nah, 1 dan 4 oh ya, ini jadi ada sedikit kesalahan. Ini 1 dan 4 mestinya yang ditukar ya. 1 dan 4 ditukar, sedangkan 2 dan 3 jangan ditukar tapi dikali -1 aja. Jadi adjoint A yang ada di presentasi salah ya teman-teman. Mestinya 4-nya ada di posisinya 1 dan satunya di posisinya 4. Kalau elemen 2 dan elemen 3 itu cukup dibiarin di situ aja tapi dikali -1. Nah, untuk mencari adjoint dari matriks 3x3 lumayan kompleks ya. Karena kita mesti melakukan cara kofaktor seperti pada waktu kita mencari determinan matriks tadi. Untuk mencari adjoint dari matriks 3x3 itu sebenarnya sama seperti kita mencari determinan dari matriks 3x3 dengan menggunakan metode minor kofaktor. Cuma bedanya kita nggak pilih satu baris atau satu kolom doang, tapi kita mengikut sertakan semua elemen yang ada. Nah, jadi untuk baris pertama dan kolom pertama, misalnya kita pilih elemen A. Berarti kita eliminasi nih elemen-elemen yang sebaris dan sekolom dengan elemen A tersebut. Nah, lalu kita bikin turunan dari matriks 3x3 yaitu matriks 2x2 dengan menggunakan elemen yang tidak sebaris maupun tidak sekolom dengan elemen A, yaitu elemen E, F, H, dan I. Nah, lalu kita pindah ke baris pertama dan kolom kedua. Caranya juga sama, kita pilih elemen B, lalu kita eliminasi elemen-elemen yang sebaris dan sekolom dengan B, lalu kita bentuk sebuah matriks 2x2 yang tidak sebaris dengan elemennya tidak sebaris dan tidak sekolom dengan elemen B, yaitu D, F, G, dan I.
Ya, selanjutnya juga sama untuk C, D, E, F, G, dan H. Jadi semuanya sama ya teman-teman. Kita ambil kita pas pindah kolom atau pindah baris, kita pilih sebuah elemen, kita eliminasi elemen yang sebaris dan sekolom dengan elemen yang kita pilih, lalu kita bikin matriks 2 kali 2 dengan elemen-elemen yang tidak sebaris atau sekolom. Jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nanti setelah kita membentuk matriks 2 kali 2 sebanyak 9 biji, kita cari determinannya, lalu kita kalikan dengan plus 1 atau min 1, tergantung posisinya ada di baris atau di kolom yang keberapa. Lalu setelah itu jangan lupa ditranspose, oke? Oke, contohnya ada matriks A dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, untuk pertama-tama kita lihat baris pertama dan baris pertama kolom pertama yaitu angka 1. Nah, yang sebaris sama sekolom sama angka 1 itu kan 2, 3, 4, 7. Kita ambil nih yang baris sama kolomnya beda dari nomor 1, yaitu 5, 6, 8, 9. Jadi kita bentuk matriks 2 kali 2 dari situ. Nah, sama ya dengan elemen-elemen yang lain dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi kurang lebih semuanya sama ya teman-teman. Kita ambil sebuah elemen, lalu kita bentuk matriks 2 kali 2. Setelah kita bentuk matriks 2 kali 2, jangan lupa juga tergantung posisi baris dan kolomnya kita kalikan plus 1 atau min 1. Ya, lalu kita kalkulasiin determinan dari semua matriks 2 kali 2 ini. Ya, setelah dihitung hasil dari semua determinannya bakal kayak begini ya. Jadi ada min 3, 6, min 3, 6 sampai paling ujung yaitu min 3. Nah, lalu kita transpose. Nah, setelah kita transpose, ternyata posisi dari elemen-elemennya tidak berubah. Nah, ini artinya kofaktor dari matriks A itu merupakan sebuah matriks simetris. Karena setelah kita transpose, itu tidak mengubah posisi dari elemen-elemen yang bersangkutan. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, untuk inverse dari sebuah matriks hingga sifat-sifat inverse matriks itu akan dilanjutkan pada rekan saya ya. Ya, silakan. Nah, untuk inverse dari matriks, yang pertama kita melihat pengertiannya dulu. Nah, inverse matriks itu adalah kebalikan dari suatu matriks di mana jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi tuh mudahnya tuh matriks ini tuh seperti kalian tuh melakukan determinan dan juga adjoint dari matriks. Untuk rumusnya adalah inverse A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali dari adjoint A. Nah, jadi tuh inverse matriks itu tuh ada beberapa aturannya. Seperti A kali B A kali B determinan sama dengan determinan A kali determinan B. Dan untuk A transpose sama dengan determinan A. Dan juga jika kalian menemukan satu kolom dan juga satu row di mana elemennya adalah 0, itu sama dengan 0. Dan jika kalian menemukan row atau kolom yang elemennya sama saja dengan kolom dan row lain, sama dengan determinan tersebut sama dengan 0. Nah, selain itu juga ada beberapa rumus lain yang kalian harus ketahui, seperti A kali I sama dengan A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan I. Nah, jadi kira-kira ada beberapa rumus ya yang kalian harus hafalin. Nah, dan kita akan lanjutkan ke salah satu contohnya. Untuk contohnya ini kalian harus nge-proof di mana A inverse tambah B inverse B kali A tambah B inverse sama dengan I. Untuk itu, kalian perlu menghitungnya terlebih dahulu, di mana A inverse tambah B inverse B kali A plus B inverse sama dengan I. A kali A inverse tambah A kali B inverse. Lalu dikali B kali A plus B inverse sama dengan I. Selanjutnya,
I plus A kali B inverse dikali B kali A plus B inverse sama dengan I. Lalu I kali B tambah A kali B inverse kali B dan dikali A plus B inverse sama dengan I. B plus A kali I dikali A plus B inverse sama dengan I. A plus B dikali A plus B inverse sama dengan I. Nah, karena jawabannya I sama dengan I, berarti itu adalah proven. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih karena telah mendengarkan materi yang telah kami jelaskan. Sekian dari kami. Terima kasih.